Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita ketemu kembali ya di pelajaran baru. Gimana keadaannya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum lanjut ada KM di sini. Ada Pak. Siapa namanya? Guntur. Sebelum kita memulai ke acara selanjutnya, boleh berdoa dulu dalam hati supaya lancar dan kita belajarnya menjadi ladang amal bagi kita. Mangga. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Sebelum acara selanjutnya, Bapak ingin menceritakan dulu bahwasanya untuk 1 tahun ke depan kita akan membuat dulu kesepakatan kelas, yang dimana kesepakatan kelas yaitu pernyataan atau tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru di lingkungan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini akan menguntungkan siswa juga guru, ya. Dan ini pun akan berkolaborasi dengan orang tua kalian. Maksudnya apa? Supaya kita saling menguntungkan antara siswa dan guru. Misalkan ada siswa yang kesiangan, kalau mendadak kita tegur ataupun guru tegur tanpa ada kesepakatan, kita tidak tahu hal apa yang akan menjadi efek ketika kita kesiangan. Betul tidak? Oke, kalau sudah ada kesepakatan, misalkan ada yang misalkan di sini KM Guntur kesiangan 5 menit, apa yang menjadi sanksinya? Misalkan push up sesuai jumlah menit 5 menit misalkan ya. Berarti sudah tahu nih Guntur dari rumah tuh saya harus push up 5 kali nih, misalkan seperti itu. Jadi ini sudah tidak akan menjadi persoalan apapun dan mudah-mudahan menjadi efek jerak buat pelanggan itu sendiri yang melanggar semua kesepakatan. Oke? Di sini ada 5 kelompok, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Sengaja Bapak buat 5 kelompok untuk membuat kesepakatan kelas. Tapi sebelum kesepakatan kelas, di sini ada kalimat kelas impian. Apa yang dimaksud dengan kelas impian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kelas impian itu apa? Intinya kelas impian adalah kelas dambaan kita semua dalam proses KBM, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak akan bagikan ini kertas sticky note, ya. Bapak akan bagikan per kelompok 1. Nanti per kelompok menuliskan 2 harapan untuk 1 tahun ke depan. Kelas impian apa yang kalian harapkan? Ya, tentunya dengan jujur. Oke, siap? Siap. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dan mungkin ada dari salah satu kelompok yang akan sama. Ya, misalkan kelompok 1 tadi gerah kesulit. Ada kipas. Misalkan kelompok 3 juga ada kipas. Itu nggak jadi masalah, ya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting kita arahannya yaitu ke kelas impian. Apa yang kalian impikan di kelas ini supaya kegiatan belajar mengajarnya lebih nyaman dan enak seperti itu. Kelompok 1 mana? Boleh dituliskan berembuk, ya. Silakan berdiskusi tiap kelompok. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. 2 saja ya. Oke. Ada yang udah? Ada yang udah? Yang harus kalau berdempet ya.
Nah, apa? Nggak harus sebelah sini aja. Oke. Ya, sebelah sini. Oke. Udah 4 kelompok, berarti tinggal 1 kelompok lagi, nggak usah tergesa-gesa, santai aja. Boleh di mana aja. Ya. Kelas impian dari kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1. Nah, kelas impian apa yang diharapkan dari kelompok 1? Ingin gorden agar tidak terlalu terang. Oh, maksudnya di pinggir ini ya? Oke, yang lain udah ada tuh, kelas F. Kelas F udah ada. Bagus. Maksudnya kan biar enak ya. Kalau di jam-jam rawan itu ada anak yang lewat-lewat berisik juga kan udah enak ya. Belajar. Yang kedua, ingin pengecetan ulang supaya lebih terlihat bersih. Berarti ini hubungannya dengan ruangan ya. Dengan ruangan, oke, emang udah kelihatan sih. Catnya agak-agak mudah, terus ada tulisan-tulisan yang kurang bagus di pintu. Itu nggak baik sih sebetulnya. Banner struktur jadwal disatuin jadi besar. Oh, maksudnya berarti ada nggak di sini? Belum. Kenapa belum? Ya. Emang bagus sih. Sebelah sini bisa, di belakang bikin itu aja ya. Iya, kayaknya di belakang. Jadi 3/4 itu dipakai kayak struktur organisasi. Oke. Nanti kesepakatan kelas juga bisa di belakang ya, menyatu ya. Oke, jadi di depan udah apa? Enak sih ya. Terus termasuk itu apa, alat kebersihan juga nggak mengikuti satu kayak gitu, ada tempatnya khusus biar jadi enak. Ini kelompok 4. Boleh ada yang bisa bacain? Boleh? Ada siapa yang mau bacain? Nih? Oke, enggak. Yang keras ya. Kelompok 4, kelas ada AC atau kipas. Oke, kelas ada AC atau Kipas. Emang gerak itu? Gerak. Di sini siswanya berapa orang? 36. 36 itu udah gemuk. Kelas gemuk, tahu nggak kelas gemuk? Maksudnya bukan pada yang gemuk, kelasnya yang udah benar-benar siswanya itu udah maksimal banget, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Ya, kipas nggak ada, AC nggak ada. Emang kalau di jam dari lohor ke sana ya, kita pulangnya jam 3, setengah 4, jam 4 kadang-kadang. Di jam-jam tersebut, apalagi pelajarannya kalau misalkan pelajaran olahraga, matematika, udahlah tuh lumayan. Itu harapan memang betul sekali untuk mengefektifkan kegiatan belajar mengajar. Lanjut kan? Tugas tidak terlalu banyak. Tugas tidak terlalu banyak. Oke, berarti itu hubungannya antara guru dengan siswa atau peserta didik. Tugas tidak terlalu banyak. Oke, kita masuk jam 7, pulang asal tambah lagi tugas malamnya, terus seperti itu ya. Lanjut nih. Kelas dicek kembali. Oke, tadi ada yang sama ya, sama kelompok 1. Oke, bisa dilanjut. Kelompok 2, jangan banyak tugas. Oke, masih sama. Lanjut. Ingin dipasang AC, diperpanjang jam istirahat, ingin dipasang gorden. Oke, lanjut. Berarti udah sama itu ya. Kelompok 5, kelas ingin dicat kembali. Jendelanya ingin dikasih gorden. Oke. Yang terakhir. 3, di dalam kelas ingin ada AC, jendela dikasih gorden, tersedia dispenser. Oke, itu adalah mengajari. Itu adalah hasil karya angan-angan yang mudah-mudahan 1 tahun ke depan terrealisasi. Amin. Kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 3 sudah menyatakan
inspirasi ataupun apa ya, angan-angan, impian, ya impian di dalam kelasnya seperti itu. Kita akan melanjut membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas selain dengan hubungannya bentuk fisik kelas, berarti kita juga ada aturan yang harus disepakati antara siswa dengan guru terkait dengan proses kegiatan belajar mengajar. Intinya kedisiplinan, saling menghormati, saling tenggang rasa, tepat waktu, tidak saling menjelekkan sesama siswa, apalagi dengan guru. Ya, seperti itu. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Masih sama, kalau lebih juga tidak apa-apa. Tiap kelompok Bapak minta ada 2 kesepakatan kelas yang nanti bakal Bapak rumuskan kembali. Ya, kesepakatan kelasnya seperti apa? Mangga Bapak kasih waktu yang panjang untuk membuat kesepakatan kelas. Kalau itu tadi kelas impian, kita sekarang lanjut ke kesepakatan kelas. Kelompok 1, mangga 1 cukup enggak? Cukup? Mau 2? Enggak apa-apa, 2 enggak apa-apa. Ya. Boleh? Boleh. Boleh. Tetap masih sama. Atasnya dikasih nama kelompok ya. Mau 2 boleh, 3 juga nggak jadi masalah. Mau 2, oke nggak apa-apa. Nih, mau berapa ini kertasnya? 2 aja cukup. Oke, didiskusikan ya, Pak. Didiskusikan. Jadi semuanya ikut mencurahkan ya kesepakatan apa yang ingin dibuat. Kelompok berapa ini? 3 ya. Oke, diskusi ya. Ini mau berapa? 1 cukup. Oke, apa-apa. Pak, mau 4 ini ya? 4. Kirain mau 4 ininya. Mau 1 mau 2? 1. Boleh. Silakan berdiskusi ya. Berdiskusi terkait misalkan, Pak, boleh dong bawa handphone, tapi misalkan harus ada izin dulu. Tuh ya, soal elektronik yang lain tentu. Biasanya di dalam kelas suka ada rahasia kelas kan? Biasanya suka ada, apalagi gini loh. Ada grup wali bersama wali kelas, ada grup satunya lagi tanpa wali kelas. Itu kan rahasia. Ya, seperti itu. Kita juga harus punya kerahasiaan. Ya, misalkan mau pentasan ini mau tampil apa, kita harus rahasiakan. Biar kelas yang lain juga nanti, wah, misalkan itu ya, tidak mencontek ada kita. Itu salah satu kerahasiaan. Ya, seperti itu. Ya, ada yang muda, silakan ke depan. Sok A ke depan. Di sana aja ya, jadi aja. Oke. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Oh, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Udah, kelompok 1, 2 ya? Udah semuanya nih? Oke. KM bisa ke depan? Boleh? Ini bisa ditulisin di bawah aja. Oke, Bapak yang menyimpulkan. Kamu bacakan 1 per 1, tapi jangan terlalu cepat ya. Nanti Bapak akan simpulkan di sana aja deh. Ini. 1, 2, 3, 4. Iya. Gun kelak. Boleh cuma 1 dibacakan? Yang kelompok 3, tepat waktu mengumpulkan tugas. Ya, terus? Menjaga kebersihan kelas. Tidak berisik saat sedang KBM. Oke, berarti itu kelompok 3.
3. Berarti itu ada hubungannya dengan yang pertama yang tulis aja langsung, tenggat waktu penugasan, ya. Ya, tenggat waktu penugasan itu berarti nomor 1. Oke, selanjutnya ini yang kelompok 3, poin selanjutnya apa? Ada 3 apa aja? Tepat waktu tugas, bersiap kelas, tidak berisik. Saatnya jam 8 dimulai. Siap. Terus bacain. Tidak It's time to begin the fourth lesson. dalam kegiatan kelas yang tidak diikat diberi sanksi membayar denda 10.000. Kelas lebih kompak dalam kegiatan. Oke, berarti yang tidak melaksanakan piket apa? Bayar denda 10.000. Wow, denda 10.000. Oke, selanjutnya dari kelompok berapa? Di kelompok 1, piket berlaku untuk semua siswa-siswi tanpa terkecuali. Tidak menggunakan sepatu di dalam kelas ketika hendak pulang, mengakhiri pelajaran ketika waktu sudah habis atau tepat waktu. Ya. Tidak boleh ngobrol ketika guru mengajar, tidak boleh ngomong kasar, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, makan bersama, saling membantu ketika teman kesusahan. Biasanya kita bawa bekal nasi ya. Nah, makan bareng-bareng, kalau bahasa Sundanya itu apa? Papahare ya. Mayoran, papahare. Oh ya, bahasa di sini tuh papahare mayoran ya. Makan bareng-bareng ngayuh. Ada yang nggak bawa apa? Temen nasinya bisa minta ya. Tapi jangan minta terus-terus. Lanjut Kelompok 4, tidak boleh menggunakan ponsel di dalam kelas, menggunakan alat teknologi sewajarnya, tidak boleh memakai sepatu ke dalam kelas. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, tidak boleh berbohong, tidak boleh bertengkar. Oke, berarti sok cerita. Boleh Bapak simpulkan dari kelima kelompok tersebut menjadi 8 bagian kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu tadi apa? Tenggat waktu penugasan. Maksudnya gini, tadi ada yang menuliskan dari salah satu kelompok bahwasanya apa tadi? Terkait dengan tugas ya. Kalian bisa nanti dengan guru mata pelajaran berkomunikasi kalau misalkan tugasnya Pak atau Bu, tugas ini udah banyak, boleh nggak dikerjainnya misalkan ada rentan waktu, disepakati aja nggak apa-apa ya. Jangan diterima begitu saja tanpa ada waktu untuk pengerjaan. Tapi itu harus kesepakatan dengan guru ya, real itu harus dilakukan ya. Yang kedua yaitu menghormati, ditulis aja ya Neng ya. Menghormati di sini, menghormati antara siswa dengan siswa, bisa siswa dengan guru ya, dalam dalam kegiatan KBM misalkan guru lagi ngomong atau menjelaskan, siswanya harus aktif, memperhatikan, mendengarkan, seperti itu. Yang ketiga, yang tadi Bapak lihat dari kelompok 1, komunikasi ini. Tadi ada yang bahasa tidak boleh ngomong kasar. Berarti diganti bahasanya, nada yang sopan dan santun harus dipertahankan selama semua percakapan di dalam kelas. Ya, kalau ada bahasa tidak itu rancu ya. Seperti itu. Yang keempat, partisipasi. Partisipasi itu dari kelompok berapa ya? Kelompok 4, kelompok 5. Partisipasi dalam artian ketika guru sudah mengerti, sudah ada yang mau ditanyakan, jangan malu-malu, tanyain aja ya, aktif baik kelompok ataupun individu. Yang kelima, kerahasiaan. Biasanya di kelas punya ada kerahasiaan ya. Ataupun misalkan ini kelompok 1 dengan kelompok 2 ada tugas nih dari Bapak, kamu dirahasiakan jawabannya. Ataupun antar individu ya, lagi mengerjakan soal jeung besti ya, ayo dikasih nyontek misalkan, itu nggak boleh saling mencontek nantinya. Itu yang harus menjaga kerahasiaan ya. Seperti itu maksud dari menjaga kerahasiaan. Lalu tadi selanjutnya nomor 6 apa ya?
penggunaan ponsel itu harus ada kesepakatan dengan guru. Ya, kalau nggak ada kesepakatan dengan guru, jangan menggunakan ponsel. Seperti itu. Yang ketujuh biasanya tadi dari kelompok 3 kaitannya dengan alat teknologi. Ya, alat teknologi apa di sini? Selain HP. Kalau ada alat-alat misalkan lagi latihan ya speaker, laptop sekolah ataupun alat-alat buat kita latihan dalam kegiatan, ya itu harus benar-benar seizinnya. Selanjutnya 8 jujur ya, tadi jujur ya. Misalkan di sini Guntur KM, Guntur kemana tadi 1 jam pelajaran Bapak nggak masuk? Jajan Pak, kalau jajan bilang aja jajan, minta maaf ya. Jangan misalkan jajan tapi bilang acara OSIS Pak, nah itu udah nggak baik, berarti nggak jujur. Oke, selanjutnya yang ke 10. 9. Oh 9, 10 mau 9 aja. Tadi masih ada ya di sana, ada tambahan kelompok 1 ya. Oke, berarti ke 9. Ke 9 itu saling menghargai sesama teman. Ya, benar enggak? Saling menghargai sesama teman. Nah, biasanya kalau di sekolah kita itu biasanya kelas fase E, nama bapaknya suka dikoyok-koyokin dengan-dengannya. Nah, seperti itu. Gak boleh ya, saling menghargai. Saya mama kata minta, ayo. Akan seperti itu. Jadi gak boleh terus saling menghargai. Udah cukup 10? Ya, 9 udah cukup 9 kayaknya. 9 cukup. Yang pertama tenggat waktu penugasan, menghormati, saling menghormati, komunikasi yang baik, partisipasi dalam kegiatan sekolah, kerahasiaan kelas, penggunaan ponsel, alat teknologi, jujur, saling menghargai sesama teman. Oke. Ini hasil kesepakatan kita, nanti kita bikin di belakang, ditempel aja. Ya, ada 9 hasil kesepakatan. Gimana? Ada yang mau ditambah atau dikurangi? Sudah cukup? Cukup. Oke. Untuk kegiatan membuat kesepakatan kelas ini Bapak tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah berkenan hadir pada acara budaya positif aksi nyata diseminasi di SMA Negeri 1 Pasawahan dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Ya, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, hidayahnya, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya pada hari ini, dan semoga keberkahan melimpah juga kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya juga di semua warga lingkungan SMA Negeri 1 Pasawahan. Sebelum kita mulai acaranya, marilah bersama-sama kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Solihin. Kepada Bapak Ustadz Solihin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa syahidina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Sahabat Rasulullah dan mu'minin. Allahumma alhamdu lillahi wa ilaika mushtaka wa anta musma'a wa la hawla wa la quwwata illa billahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha min nuri syamsika wa
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور مديرنا وأمور تلاميذنا وأمور فرساتنا آمين ما دامت السماوات والأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memimpin doa pada acara hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk program diseminasi ini nanti akan ada sambutan terlebih dahulu dari perwakilan Ibu Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Wakasek Humas. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari saya dan juga dari Bapak YD. Berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi, dan terakhir kesimpulan serta refleksi. Baiklah, untuk efektifnya waktu dipersilakan kepada Ibu Mega Indriasari MPD untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Mega, disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan hikmah sehat sehingga bisa memenuhi undangan dari CGP Transportasi dan juga Bapak Dede Iskandar dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu rangkaian aksi nyata ya, kegiatan yang memang harus ditempuh dalam urutan alur belajar merdeka yang urutan yang A yaitu aksi nyata. Salam kalau kita coba limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya berada di sini karena semalam di WA oleh Ibu Elsa Mustikasi untuk bisa memberikan sambutan mewakili Ibu Kepala Sekolah yang memang pada hari ini mungkin masih ada kegiatan di SMP itu. Siswa kurikulum guru itu yang menjadi tombaknya sebetulnya di dalam sebuah sekolah untuk menciptakan budaya positif dalam suatu sekolah. Kayak gitu, alhamdulillah. Selanjutnya ada Bu Indah dan Bu Jupi, dan juga sekarang ada seseorang sendiri ada Bu Elsa Mustikasi, gitu ya. Jadi mari kita berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang ramah anak, berpihak pada murid dan juga nyaman, sehingga kita bisa menciptakan generasi emas di tahun 2025. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih ya, luar biasa sekali motivasi serta arahan serta semangatnya ya kepada kami, khususnya saya dan Pak Dede dan juga rekan-rekan semua yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu, kayaknya tadi sudah mendapat mood booster ya dari Bu Ega nih. Mudah-mudahan bisa menular auranya, semangat juga kepada kita semuanya. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya. Kita sebelum mulai nih ya, kayaknya agak tegang begitu ya. Kayaknya ke bawah sama kita ya Pak, kita was-was, jadi ikut was-was juga. Nah Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa, aduh ini orang bisa ya, dari Pak Roni sama Pak Asep silakan berpadang-padangan. Pak Roa dan Pak Lukman, Umi. Oh jadi kayaknya ganti nggak Pak? Berarti gimana? Oh, ada yang kebagian ya? Ada yang kebagian? Oh ya, berdua. Bertiga. Oh lihat. Oh ada yang harus ngomong nanti. Bertiga ya, nggak apa-apa ya, bertiga. Kalian pandangan dulu. Nah sekarang lemparkan senyum terbaik kepada temannya dulu. Oke ya, boleh. Ya ada tasnya mungkin ya. Oke. Nah sekarang ya, berpelukan. Nah sekarang bergiliran ya, boleh Pak Roni dulu, boleh Pak Roa dulu, boleh Bu Nurma dulu, bergantian ya, boleh Pak Sudarman dulu, Bu Mama yang Bu Ega ya. Silahkan untuk menyampaikan terima kasih sudah berada di sini gitu ya. Boleh 3, 2, 1. Terima kasih sudah berada
kedua, poin pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ini akan dipaparkan oleh saya. Dan berikutnya, sesi kedua nanti akan dipaparkan oleh Bapak Dede Iskandar, yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Nah, yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pendidikan ya. Pendidikan N-nya ngacau ya. Oke. Sebelumnya enggak. N-nya ke bawah. Terima kasih Bapak sangat memperhatikan sekali ya, luar biasa. Ada 4 poin utama Bapak Ibu perubahan pendidikan oleh kurikulum dari masa ke masa. Kalau yang utamanya jelas ya, kita sering mendengar bahwa pendidikan itu sekarang sangat berpusat kepada kepentingan peserta didik atau dalam hal ini murid. Kita mengadopsi kata murid ya dari filosofi Ki Hajar Dewantara gitu ya, yang berpihak kepada murid. Di sini juga bagaimana sih untuk mengimplementasikan berpusat pada murid? Jelas harus adanya guru yang kompeten. Makanya adalah lahirlah program-program yang berkaitan dengan hal itu untuk mendukung ke sana. Terus juga bagaimana kesejahteraan guru juga penting ya, karena apa, guru yang bahagia itu ya, maka katanya menurut penelitiannya akan memberikan secara maksimal itu kebahagiaannya kepada peserta didik atau kepada murid gitu. Terus selanjutnya adanya kolaborasi juga. Jadi di sini tidak bisa pendidikan berjalan sendiri nih. Makanya dibutuhkan Bapak Ibu semuanya dan kita semua gitu ya. Jadi seluruh stakeholder itu ikut merancang, mengembangkan serta melaksanakan pendidikan. Makanya dilibatkan ada instruktur, ya pendamping, gitu ya. Terus ada fasilitator, ya itu semua disebar. Ada koordinator PMM segala macam. Karena biar kita semua ikut merasakan dan terlibat di dalamnya. Terus selain itu juga paradigma sekarang itu mengarah kepada teknologi berbasis teknologi, ya, di mana teknologi ini digunakan untuk maklum ya. Ya, teknologi ini untuk fasilitas pendidikan. Jelas ya, dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas pendidikan. Di teknologi ini juga hubungannya dengan literasi ya, literasi digital dan yang lain sebagainya. Terus yang keempat, otomatis harus balance juga dengan birokrasinya. Ya, di sini harus muncul nih, ada sekarang udah mulai ya, ada kepercayaan dan otonom yang luas nih dari kementerian kita, ya, kepada siapa? Pimpinan sekolah, perguruan tinggi juga ya, dengan ada misalnya perguruan tinggi, kampus Merdeka Belajar, terus kepada guru untuk apa? Merancang pembelajaran terbaik bagi siswa-siswinya, karena di setiap wilayah itu kan berbeda kulturnya, ya, kultur sosial budayanya berbeda. Jadi kita diberikan keluasaan gitu. Jadi hanya diberikan gambaran utamanya saja gitu ya, tujuannya, capaiannya itu disesuaikan dengan kita yang terbaiknya apa untuk peserta didik kita di lingkungan masing-masing. Nah, itu perubahan yang dulu mah hanya satu arah saja begitu ya. Pokoknya kayak disuapin lah anak itu, bukunya udah jelas, segala macam tuntutannya harus seperti itu, terus materinya juga harus seperti itu semua tuh disamakan gitu ya. Tapi kalau sekarang tidak, makanya disebut dengan merdeka belajar, merdeka mengajar. Tapi tetap harus jelas tujuannya ke arah mana. Jadi jangan sampai kayak ke terminal kita nggak tahu mau kemana, naik bis ikut aja ya. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung gitu ya. Tapi harus jelas tujuannya, arah ke sana disesuaikan mau lewat mana. Kayak ke Lembang, apakah lebih enak lewat Wanayasa, apa mau lewat jalan tol? Nah itu disesuaikan. Kalau jalan tol, mampu nggak anak yang mengikuti kecepatan jalan tol? Apa kita harus berputar dulu ke arah Nancak-Nancak Wanayasa, lihat pemandangan indah dulu atau seperti apa? Nah itu ya filosofinya begitu. Jadi inilah paradigma perubahan. Jadi kita di sini bukan sebagai sentral, tapi sebagai fasilitator untuk mencapai ke arah sana. Begitu. Yang selanjutnya tentang disiplin positif. Ya, apa sih sebetulnya disiplin positif itu? Jadi dalam hal ini pernah ada kutipan ya dari Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu bukan sekadar perintah orang lain, tapi bagaimana kita memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi positif itu bukan karena kita nurut, bukan karena perintah orang, tapi
bagaimana kita bisa memerintah diri kita sendiri, kita meyakini nilai yang bagus, yang penting, yang baik itu apa. Jadi kita melakukan itu. Nah, kesadaran intrinsik itulah yang perlu dikembangkan sekarang. Berdasarkan apa? Jelas. Poin utama arahnya adalah karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, arah perubahan pembelajaran sekarang itu kan utamanya ke apa? Karakter. Ya, makanya lahirlah program P5 ini. Apa saja? Tidak biasa. Bapak Ibu sekarang sudah melaksanakan luar biasa di sekolah kita ya, tentang bagaimana penerapan P5 tersebut, baik sudah mulai di kelas 10 fase E maupun kelas 11 fase F. Begitu, dan inilah nilai-nilainya. Dan di sini bisa dilihat juga bahwa sumber daya manusia yang unggul itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, serta harus bersifat holistik, ya, dan tidak berfokus kepada kognitif saja. Jadi bagaimana kita tidak menyamaratakan kemampuan peserta didik. Mereka itu unggul di kodratnya, potensinya masing-masing. Ada yang di seni, ada yang di olahraga mungkin, ya, ada yang di akademik dan yang lain sebagainya. Kita memperlakukan mereka itu selayaknya sesuai dengan kemampuan mereka. Kita kembangkan potensinya. Ada penelitian ya yang mengatakan bahwa sebetulnya yang muncul sekarang di usia perkembangan mereka itu hanya sekitar 18-20%. 80% itu masih berada di bawah. Ya, jadi itu kan belum tersingkap. Jadi bayangkan kalau yang sekarang sudah bagus, berarti bisa lebih bagus lagi. Yang sekarang belum menemukan berarti harus digali. Gitu. Nah, kita lah di sini yang menuntun, bukan membentuk, bukan mewujudkan gitu ya, tapi menuntun mereka ke arah sana sampai mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya nanti di tujuan utamanya. Oke, berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan nggak? Coba Bapak Ibu misalnya nih berangkat ke sekolah, ngejar on time jam 7 gitu. Apa motivasi dalam diri Bapak Ibu yang saya harus datang sebelum jam 7 atau saya harus datang jam 7? Apa yang memotivasi Bapak Ibu? Gitu. Ya, ada yang mau menyampaikan dulu mungkin salah duanya kira-kira yang motivasi, atau Bapak Ibu datang ke kelas gitu ya, datang ke kelas bersemangat walaupun mungkin kita juga sedang galau begitu ya, sepanjang perjalanan sedih, tapi pas masuk kita bersemangat. Apa yang memotivasi Bapak Ibu? Coba ada yang mau menyampaikan dulu mungkin salah satunya? Wati seringnya. Bu Wati mau motivasinya? Iya, motivasinya mau Bu Nurma? Oke, boleh, silakan. Boleh ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bahasa Bapak Ibu guru. Di sini saya memberikan motivasi ya, kenapa tadi bahwa kita datang ke sekolah harus tepat pukul 7. Ini salah satu contoh ya buat diri saya ya, yang coba kita kasih tepuk wow ya, ya, tepuk wow ya. Beri tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, gitu ya. Bisa ya, keren. Oke. Oh, wow, keren. Oh, ini keren ya. Oke, apa ya Bapak Ibu tepuk wow ya. Oke. Ya, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, siap ya. Kita kasih wow untuk Bu Nurma. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, terima kasih Bu Nurma. Betul ya, berarti Bu Nurma sudah di poin 3 nih. Tadi disebutkan apa? Tanggung jawab. Karena ada tanggung jawab ini berarti nilai yang dipercaya. Bu Nurma sudah mempercayai bahwa nilai tanggung jawab itu adalah penting. Baik kita sebagai pegawai, ya, selain itu juga kita sebagai penuntut peserta didik kita yang sudah menantikan kehadiran kita di kelas. Jadi bukan karena atasan, bukan karena bakal dapat penghargaan atau pujian, tidak. Tapi dari diri sendiri saya harus bertanggung jawab. Begitu ya Bapak Ibu, ini tidak dijelaskan satu-satu, tapi saya yakin Bapak Ibu sendiri sudah sebetulnya ya ke tahap ini. Tapi mungkin ada momen tertentu. Nah, berdasarkan penelitian juga Bapak Ibu ya,
terkadang untuk yang poin 2 ini pun akan bisa berimbas kurang baik. Jadi pernah ada penelitian 2 kelas ya, 1 kelas diberikan treatment yang sama dua-duanya, tapi yang satu diiming-imingi, kamu kalau mencapai ini akan dapat hadiah. Tapi yang kelas kedua dimotivasinya intrinsik dengan nilai-nilai dengan segala macam. Ternyata yang lebih banyak betulnya, yang lebih banyak mencapai kecapaian pembelajarannya ternyata yang tidak diiming imbalan. Tapi memang untuk proses kesana agak panjang, tapi kita jangan pantang menyerah. Gitu ya. Yang terakhir ya Bapak Ibu, pas 5 menit lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nih ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ini yang mendasari orang berperilaku. Ya, yang pertama untuk bertahan hidup. Terus yang kedua karena butuh cinta dan kasih sayang. Love ya, buati. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kekuasaan. Nah, 5 ini adalah kebutuhan dasar manusia yang beberapa orang mungkin terpenuhi tapi tidak. Makanya ada perilaku yang muncul untuk memenuhi kelima ini. Nah, perilaku itu mungkin ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya, langsung saya ke contoh kasusnya ya Bapak Ibu. Nah ini, oke. Ibu Iza sedang bingung nih menghadapi salah satu muridnya di kelas, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh, Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Bapak Ibu nih menghadapi situasi tersebut, oke, apa yang akan dilakukan? Dan menurut Bapak Ibu, apa sih alasan Tommy melakukan itu? Oke, tadi udah ibu-ibu, sekarang boleh dari bapak-bapak dulu, mungkin kira-kira dari kelima. Nih, kelima kebutuhan dasar ini, apa yang dasar yang menjadi landasan Tommy berperilaku seperti itu? Silahkan, nanti bapak-bapak 1, ibu-ibu 1, boleh juga untuk yang lainnya. Bapak-bapak dulu bergantian ya. Siapa? Pak Ustadz boleh, silakan Bapak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi kasus dan kasus yang barusan disebutkan, mungkin ini kita harus memahami beberapa keputusan dasar manusia itu. Mungkin saja satu, Tommy berlaku demikian karena tadi mempertahankan hidupnya. Dia harus lebih semangat, dia harus bertahan hidup. Nah, sementara kemampuannya terbatas. Tommy anak laki-laki kelas 2 SMA. Kalau misalnya saya menggarisbawahi dengan kata paksa, ya, berarti dia melakukan itu, dia butuh kekuasaan. Yang dominan di Tommy itu adalah dia ingin berkuasa. Dia merasa diberikan kekuasaannya. Begitu. Terima kasih ya. Cukup buat dulu ya. Ya, tepuk mau kita berikan untuk Pak Ustadz Solihin dan juga Ibu Wati. Siap ya. Tepuk mau boleh untuk Pak Ustadz dan Bu Wati. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, luar biasa ya, betul ya Bapak Ibu. Nih langsung ya. Yang pertama itu betul. Alasan pertama tadi Pak Ustadz bilang gitu ya, untuk bertahan hidup itu pun logis bisa. Ya, mungkin saja Tommy lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi dia berusaha memenuhinya. Ya, jadi survival betul. Terus yang alasan kedua pun bisa. Dua-duanya jatuh ya. Ternyata bisa kasih sayang juga. Ya, kemungkinannya. Jadi senang temannya jadi memperhatikan dia karena temannya melaporkan dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhinya adalah kasih sayang. Itu pun bisa, ya, cari perhatian gitu ya. Nah, atau juga betul
makanan bekal dari ibunya gitu ya. Sehingga Tommy mencoba makanan temannya yang beraneka ragam kan sering tuh. Pertama dia maksa ke sini, maksa ke situ. Itu juga bisa katanya memungkinkan. Jadi untuk apa? Dia tuh pengen punya kebebasan. Itu ya alasan bisa nyambung ke kesenangan juga mungkin. Kalau kesenangan itu kesannya terlalu jahat. Itu perlu ada referral nanti. Ya kan jatuhnya nanti masa dia teman yang menderita dia sekarang itu makanya tidak dijadikan opsi ya Bapak Ibu. Sampai 4 itu memungkinkan saja. Nah itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk berikutnya sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dede Iskandar. Kepada Bapak Dede silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di aku bumbu opa. Awal salam namun baca opa. Sakali deui anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah orang sadayana pernah dengan kaya sehat lahir kami batin. Ibu, bapak yang saya hormati, untuk mukadimah mungkin sama dengan pemateri yang pertama. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang posisi kontrol restitusi, di mana menurut Bin Goser dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Sebetulnya ini penerapan disiplin ini dalam keseharian kita sering dilakukan Ibu Bapak ya. Dan ini mungkin tanpa kita sadari menjadi beberapa tahapan proses dan bagian-bagian untuk mendisiplinkan anak seketika nanti ada mungkin kesalahan atau masalah di dalam ruang lingkup kegiatan di sekolah seperti itu. Nah, yang pertama yaitu penghukum, ya, yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Nah, Ibu Bapak, mungkin saya sendiri ketika mempelajari ini sadar, oh saya pernah di posisi ini. Yang pertama kan terbagi 5 ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Bahasa guru kalau sebagai penghukum biasanya ada nada yang agak tinggi, Ibu Bapak. Ya, ada yang agak tinggi. Patuhi aturan saya. Nah, bisa seperti itu. Ya, ada hentakan sedikit dari nada bicara. Atau awas, biasa seperti itu ya. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Seperti itu. Ini bagian dari tindakan guru sebagai penghukum. Ya, Ibu Bapak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Ya, dengan seperti ini, saya rasa ini sudah maksimal dan membuat efek jerah pada siswa. Itu yang pertama. Kedua, Ibu dan Bapak, pembuat merasa bersalah. Jadi guru ini memposisikan diri, membuat merasa bersalah peserta didik seperti itu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut seperti buat tentunya suara yang lembut. Kayak Pak Ustaz Farwan, ya, Ustaz Sofi, ya, Bapak Agus juga ada suara yang lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kekeringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nanti ya Bapak disebut ya. Iya. Ini bahasanya seperti ini biasanya kalau guru membuat merasa bersalah siswanya ketika ada permasalahan. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, seolah-olah di sini ada penekanan.
Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Tentang apa? Tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu poin yang kedua. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Dan saya rasa mungkin situasional ya. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa bisa negatif ataupun positif, ya. Biasanya kalau posisi kita sebagai teman dengan peserta didik dengan mudah akan menceritakan hal apa yang dialami, ya, seperti semakin terbuka dan sebagainya. Hanya saja ada hal positif dan negatifnya, ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah lebih bapak ya. Sedikit ada berjuta. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Seolah-olah ya kita posisi benar-benar sebagai teman peserta didik. Lalu hal negatif dari posisi teman adalah bila satu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Mungkin itu ada hal positif dan negatifnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini biasanya hanya perseorangan antara guru dengan peserta didik seperti itu. Selanjutnya, pemantau. Guru bisa berada di posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensinya. Bahasa yang biasa digunakan, peraturannya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini posisi ini pemantau biasanya menggunakan data-data akurat. Misalkan posisi satu anak A kesiangan 3 hari. Biasanya kalau guru sebagai posisi pemantau udah ada datanya yang akurat, ya, dibarengi dengan data-data yang akurat. Lanjut. Aduh, serius banget sih ibu bapak. Ada dua, ada minuman. Boleh sambil mencicipi ya. Iya. Para ini sama dekat juga ya. Para ini juga suaranya lembut sama Pak Asyaf. Selanjutnya yang terakhir sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kalau posisi manajer ini situasional, bisa menjadi posisi teman, bisa juga pemantau, ya. Jadi kalau kita guru sebagai posisi manajer itu sudah gimana ya? Iya, udah ikut semuanya seperti itu ya. Sehingga ada bahasa-bahasa pun ini apa yang kita yakini. Nanti ada keterkaitan dengan keyakinan kelas, ya. Nanti ada pembahasan tentang keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jadi dari segi bahasa guru sudah beda kalau di tahap akhir ini tahap manajer. Ya, silakan ibu bapak sambil menikmati hidangannya di pagi hari yang cerah ini. Yang kedua nih, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya ini malah merupakan tarekat, bahasa Sunda ya, merupakan usaha
usaha yang dilakukan oleh kita selaku guru terhadap peserta didik. Dengan tahapan proses apa tadi? Ada tahapan proses kesepakatan kelas, lalu kita mengenali penanganan kepada peserta didik. Nah, di sini ada segitiga restitusi, ya, seperti itu. Apa di sini segitiga restitusi? Yaitu yang pertama itu belajar dari kesalahan, yang kedua merupakan tawaran bukan paksaan, yang ketiga menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter, fokus pada diri. Tahapan tiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini berarti ada tiga tahapan di dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, ini ada contoh studi kasus ya. Bisa. Ya, sambil makan minum disuguhkan dengan ini. Ya, ada. Barusan ada tayangan terkait dengan segitiga restitusi yang penanganan masalah terhadap peserta didik seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Mungkin ini pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita terima kasih Bapak Ibu, begitulah pemaparan dari saya dan juga Bapak Dede tentang budaya positif. Nah, berarti sekarang kita berada di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Nah, mungkin kita bisa buka 2 pertanyaan saja, begitu ya, dari Bapak Ibu. Tidak perlu tidak harus pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, gitu ya, atau ya mau penguatan juga dipersilahkan. Mungkin untuk 2 orang ya. Oh ya, ada Bu Mamai dan Umi Yusi. Oke, dari Pak Rohan juga boleh, Pak Rohan juga ya. Kita nanti masih bisa, oke. Setengah 9 ya. Oke. Oh ya, silakan. Kalau tidak mau bisa. Oh ya. Silakan kepada Ibu Mamai. Boleh sampai Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saya tadi untuk pemaparannya. Yang mau saya tanyakan itu mengenai yang 5 tipe guru itu tadi ada pemarah dan segala macam gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, seperti yang mungkin kita itu adalah waktu SD, SMP, SMA adalah produk-produk dari guru-guru kita yang dari universitas ya. Jadi kita itu ada di bisa menjadi guru yang menuntun murid untuk bisa menggali potensi mereka yang 80% yang belum muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kampung dulu saja ya. Kita lihat Bu Mama yang nanya tips dan triknya bagaimana menghadapi ya generasi sekarang yang berbeda gitu ya budayanya dengan kita. Jadi apa tips dan triknya, karena memang kita semua memang proses dan belajar. Oke. Selanjutnya silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Yang pertama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bu Elsa dan Mbak Dede sudah berbagi ilmu. Kami di sini tadi kan kita sudah ini ya mudah-mudahan kita berada di sini bisa mendapat manfaatnya, dan tentu saja saya yakin semuanya mendapatkan manfaat begitu ya. Ya salah gitu ya. Yang penting itu saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Tadi poin pertanyaannya itu tentang
gitu ya, cukup mungkin dari segi waktunya gitu ya, dari segi keterampilan pada siswanya, dari karakter siswanya juga gitu ya. Mungkin terima kasih Umi. Satu lagi mungkin dari Pak Rohati, silakan. Izin sebelumnya terima kasih kepada Ibu dan Bapak pelajari yang semuanya ini pertanyaan receh ya. Bagi saya mungkin tapi itu sudah berarti. Tadi Ibu menunjukkan slide ke-5 sebelah kanan atas, pojok kanan atas, tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu di kebiasaan kita, kadang yang namanya urutan itu kan memang sudah ada ketentuannya, seperti Ibu pun ada urutannya, Pancasila ada urutannya, Dharma juga ada urutannya. Nah, ke-6 dimensi ini, ke-6 faktor ini, sebetulnya urutannya ada dan mana dulu yang harus dibina, ya, karena kita ingin semuanya bisa tercapai, tapi nggak mungkin kita bisa langsung semuanya. Maksud saya, mana dulu yang sudah tercapai. Baca mungkin lupa itu informasi. Terharu ya. Berarti Bapak Ibu luar biasa sudah muncul dari diri sendiri juga gitu ya, motivasi bagaimana untuk bisa kita lebih baik lagi dalam menghadapi peserta didik. Baiklah, ada 3 pertanyaan dan tanggapan ya. Yang pertama dari Bu Mama, yang kedua dari Umi Yusi, dan juga yang ketiga dari Bapak Awak. Ini yang pertama tadi terkait dengan tips dan trik ya Bapak tentang bagaimana posisi kontrol restitusi gitu ya. Silakan Bapak Dede. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, mungkin ada penguatan dari Ibu dan Bapak guru yang lainnya, mungkin adakah yang menguatkan penguatan atas dasar jawaban dari pertanyaan Mama, ada nggak? Oh ada. Maka nanti ya sebelum saya menjawabnya. Saya jawabnya masih keduluan jawabannya pada ya. Mohon maaf ya. Tadi sebetulnya apa yang menjadikan motivasi untuk datang lebih pagi ya? Motivasi saya adalah menjadi diri saya yang lebih baik dari kemarin. Saling menguatkan ya demi kelangsungan perjalanan dunia pendidikan di SMA satu persawahan yang ke arah lebih baik lagi seperti itu. Yang tadi dikatakan bahwa ini memang luar biasa, benar-benar luar biasa. Ya. Yang pertama tadi dari segi bahasanya lemah lembut, itu sangat menginspirasi, sangat mendalami. Bahwasannya untuk melakukan hal apapun itu mulai dari diri sendiri. Ya. Mulai dengan diri sendiri. Kita juga berkolaborasi dengan sesama teman kita, dengan peserta didik, dengan orang tua. Tadi juga Umi sebetulnya sudah mengupas ya. Umi sudah mengupas apa yang ditanyakan Bu Mama mungkin ya. Guru BK ya, dengan guru BK juga, dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar yang memang berkesinambungan dengan dunia pendidikan yang ada di lembaga ini. Seperti itu. Seperti itu mungkin mudah-mudahan tidak puas ya Bu Mama ya. Iya. Lebih lanjutnya lagi ya. Oke, terima kasih Pak Dede ya, menambahkan mungkin poin utamanya ya, tips dan trik sekaligus menjawab juga ya sekali dengan pertanyaan ini satu siklus ya sama. Jadi poin yang bisa ditarinya, tips yang pertama kita harus libatkan peserta didik. Ya, yang kedua berbasis solusi. Jadi kalau kita udah berpikir berbasis solusi, yang kayak buatin tadi. Jadi buatin menanyakan dulu apa yang bisa ibu perbuat untuk kamu, karena setiap anak kebutuhannya beda. Jadi itu pertama kita libatkan mereka. Kita berpikir berbasis solusi, bukan berbasis ingin misalnya kita didengar makanya kamu enggak, tapi berbasis solusinya apa nih? Dan yang ketiga tadi yang disebut pada kolaborasi. Jadi tidak bisa sendiri. Itu 3 poin utamanya ya, yang secara utama. Dan itu nyambung ke posisi bagaimana kita jadi manajer juga. Bagaimana sih caranya jadi manajer? Utamanya berbasis solusi tadi. Dan kita udah harus manajer terus. Segitiga restitusi
sedang atau berat. Saat berat kita nggak misalnya bisa nggak langsung sebagai apalagi kayak teman gitu dulu. Aduh kalau berat ya nggak sesuai. Jadi manajer di sini kategori itu tidak untuk semua tingkat kasus gitu ya, tapi untuk kasus tertentu yang ringan atau yang sedang. Saat yang berat apalagi hubungannya dengan polisi misalnya gitu ya, narkoba, itu kan kita nggak bisa jadi posisi yang manajer gitu ya, sudah ada bagiannya. Iya, dan kita tuh bisa saling geser, misalnya kadang pemantau geser lagi ke manajer, mungkin ada sedikit ya teman, tapi kita maju lagi ke pemantau, konsekuensinya apa gitu. Nah bisa jadi manajer tadi, tidak tergantung kasusnya juga, dan juga kita bisa geser gitu, geser ke pemantau, geser lagi ke manajer gitu, itu bisa tergantung kasusnya. Itu mungkin situasional begitu, mungkin yang Umi sambil menjawab juga poin-poinnya tadi tidak libatkan mereka, ada komunikasi gitu ya, kolaborasi, dan juga kita berpikir berbasis solusi. Nah pertanyaan yang terakhir ya, tanggapan dari Pak Roa sendiri tentang dari 6 karakter ini mana sih yang lebih harus didahulukan? Nah kalau saya melihat ini Bapak Ibu boleh menambahkan begitu ya, menurut saya ini sudah berurutan sesuai dengan urutan pertamanya. Di sini ada beriman dulu. Jadi bagaimana kita menguatkan keimanan dan ketakwaan pada diri anak, itu basis utama. Ya, jadi agamanya menguatkan nilai spiritualnya dulu. Nah setelah mereka kuat di sana, nanti akan muncul kemandirian. Mereka sadar sendiri untuk beribadah, begitu ya. Dan karena dari agama itu kan dasar segalanya, Pak ya. Bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia, kepada lingkungan, nanti punya kebersihan, otomatis kepada orang tua, itu pasti akan menyambung ke sana, gitu ya. Nah setelah itu mereka nanti berkebinekaan. Bagaimana ternyata menyadari bahwa kita itu di Indonesia terutama gitu ya, tidak Sunda saja begitu ya, tidak orang pesawat saja, mulainya bergeser 15 menit. Kita ke refleksi dan kesimpulan begitu ya. Dari keseluruhan yang sudah kita paparkan, Bapak Ibu juga mungkin sudah menanggapi begitu. Menurut Bapak Ibu sendiri begitu ya, dari yang sudah tadi kita bahas bersama, apa begitu ya poin utamanya kita sebagai guru yang harus dilakukan untuk perubahan ke arah lebih baik, khususnya di lingkungan sekolah kita. Jadi poin utamanya yang harus kita lakukan itu apa dan bagaimana? Poin utama dari mulai tadi pembahasan disiplin positif itu kan tadi ada dari mulai dari motivasi peserta didiknya kita pahami dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu boleh langsung menyimpulkan begitu ya, dan atau mau mengatakan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Itu 3 opsi. Bapak Ibu silakan pilih, ada yang mau menyimpulkan, ada yang mau tadi kedepannya akan apa yang dilakukan ya, atau apa utamanya yang Bapak Ibu bisa tangkap dari siklus yang tadi sudah kita lakukan. Dipersilakan. Mau siapa? Oh dari Bapak, saya dipersilakan Bapak. Mau yang mana Bapak? Tadi apa ya? Yang akan dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Oh oke, siap. Ya menurut saya ini sesuatu yang sangat menarik ya. Dan mungkin kalau bisa itu sering kita lakukan lah, seperti ini, bukan hanya di jajaran tertentu, tapi mungkin semua. Karena kita apa yang sudah tadi kita pelajari yang Bapak Ibu ingat banget dan oke, itu nanti kita akan coba berproses untuk melakukan yang mengaplikasikannya. Silakan, mau siapa? Oh iya, benar. Iya, terima kasih buat satu waktunya. Ya, terakhir memberikan kesimpulannya, introduksinya seperti yang Bapak Ibu simak bersama apa yang sudah disampaikan oleh saudara sama oleh Pak Dewi. Jadi kegiatan ini memang rutin harusnya ya, jadi ada iya gitu. Jadi sama seperti siswa ketika kita sudah menyampaikan kesempatan awal kesempatan di awal belajar, itu setiap kali masuk usahakan dia ingat kembali. Jadi si anaknya tidak lagi melenceng lagi kayak gitu. Nah, tadi juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Asep ya Bu Elsa, bahwa memang butuh kerjasama, butuh kolaborasi antar seluruh warga sekolah tentunya. Tidak bisa bersama saja, tidak bisa guru saja, tidak bisa guru ini saja. Jadi mari kita luangkan waktu sedikit dulu sebelum ke Pak Kati untuk melihat atribusi
siswa, mahasiswa, termasuk ya disiplinan secara negatif kayak gitu. Itu mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya Mas dan Pak Dede. Alhamdulillah dapat insight baru gitu mengenai hal seperti ini, di mana akhirnya menjadi refleksi buat saya sendiri bahwa menjadi guru itu luar biasa, menjadi garda terdepan bagaimana untuk membentuk karakter siswa-siswi kita gitu ya. Mungkin berat tapi harus kita coba terus jadi motivasi untuk diri sendiri bahwa oh iya mungkin selama ini motivasi saya berangkat seperti ini tuh mungkin ada masih ada motivasi takut pada atasan atau misalnya merasa tidak nyaman kayak gitu. Jadi harus ada saya pribadi memperbaiki diri sendiri bahwa oh iya ternyata motivasi yang harus saya miliki itu harus ya dari diri sendiri ya harus seperti itu. Terus kemudian untuk merefleksi diri sendiri juga bahwa sebagai guru ada banyak hal yang harus kita kembangkan gitu. Jadi kita munculkan kembali apa yang seharusnya menjadi kodrat mereka sesuai dengan apa yang Bapak Kiai Sribantara sebutkan. Itu berasa terluar sangat kembali. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Nanti terakhir kita ngomong semua ya. Nah untuk closing ya Bapak Ibu penutup ada closing statement ya nanti dari Pak Dede sebelum kalimat dari saya juga. Dan silakan kepada Pak Dede terlebih dahulu, silakan untuk closing statementnya. Satu kalimat luar biasa. Terima kasih Bapak Dede ya. Intinya kita semua hebat ya. Dari saya dan yang sudah perjalanan ini, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif ya, sehingga kita bisa menuntun peserta didik menuju versi terbaik mereka, versi terbaik dirinya sesuai dengan kodrat alam dengan kodrat zamannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi itu saja bisa kami sampaikan dari saya dan